Baik, selamat datang untuk Pak Agus selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah jaringan komputer. Dan pada kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai dynamic routing atau router dinamik. Ya, jadi dynamic routing adalah router yang bisa dan mampu untuk membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan dengan router yang lainnya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai static routing ya. Jadi static routing adalah kondisi di mana kita tuh sebagai pengatur jaringan ya, sebagai network manager, kita yang mengatur sendiri tabel routing itu ya. Jadi misalkan ketika kita sudah mempunyai dena jaringan komputer kita sendiri, nah di situ kita sendiri yang menginputkan IP-nya ya, misalkan seperti IP networknya, IP networknya dituju, lalu juga ada subnet maskingnya, lalu juga ada gateway-nya. Nah, sedangkan untuk routing dynamic, nah di sini kita hanya perlu menginputkan IP network yang kita tuju saja. Ya, jadi tanpa perlu harus menginputkan subnetnya, tanpa perlu menginputkan gateway-nya seperti itu. Ya, dan di sini routing dynamic sudah lebih banyak digunakan gitu ya. Dan pada kali ini kita akan menggunakan protokol RIP ya, atau Routing Information Protocol ya. Nah, di sini yang pertama kita akan coba mensimulasikan routing dynamic dengan menggunakan skema jaringan seperti berikut ya. Jadi skema jaringan ini sebelumnya sudah kita praktekkan pada routing static sebelumnya ya, sehingga maka dari itu kita langsung buka saja jaringan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi mungkin untuk jaringan IP-nya itu mungkin sudah kita atur sebelumnya. Untuk setiap PC, untuk setiap router itu mungkin sudah kita atur dan dipastikan kebenarannya ya. Misalkan contohnya seperti PC1 IP address-nya itu 92.168.1, subnetnya juga jangan lupa, lalu juga untuk default gateway-nya. Nah, hanya saja yang membedakan dari routing static dan router dinamik adalah ya dari routingnya ini ya. Sebelumnya kan kita akan lebih banyak berkutat pada routing static ya, kan sebelumnya kan kita harus menginputkan misalkan network yang kita tuju, misalkan kita ingin ke network 333 gitu ya, makanya kita tinggal sebutkan 333, terus kita inputkan subnetnya yaitu 255.128 gitu ya. Nah, lalu melalui apa gateway-nya kita gunakan, misalkan 13.13 gitu ya, 13.13 seperti itu. Nah, tapi kalau untuk routing dynamic kita nggak perlu melakukan seperti itu ya. Dengan RIP ya, yaitu Routing Information Protocol, kita hanya perlu menginputkan IP yang ingin kita tuju saja ya. Jadi di sini kita menginputkan dulu RIP routingnya seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama ya, karena kita sudah membuat jaringannya, nah, maka di sini kita mengisikan network RIP dari setiap router. Oke, nah untuk router yang pertama kita coba untuk menginputkan 3 IP ini ya, yaitu 12.0, 13.0, 19.8.0. Oke. Nah, untuk yang 12.0 ini ya, kita jangan menginputkannya dengan sekedar ngetik berarti 12.0.0.0 gitu ya, bukan. Jadi kita menginputkannya sesuai dengan alamat IP yang sudah kita rencanakan ya. Misalkan untuk 12.12.0 ini kan dia otomatis perginya ke router 2 ya. Nah, jadi otomatis ya sudah kita inputkan saja berarti RIP 12.12.12.0 seperti itu. Nah, karena saya sudah membuat ini sebelumnya ya, jadi mungkin bisa silakan diklik sendiri ya, tapi dipastikan pasti benar. Nah, lalu untuk selanjutnya yang kedua ada 13.000 ya, berarti otomatis jalannya berarti dia ingin ke router 3. Nah, kalau ke router 3 ya berarti kita tinggal inputkan saja ya, berarti 13.13.13.0 ya. Kita nggak perlu menginputkan subnettingnya ya, nggak perlu menginputkan 255 gitu, karena RIP routing ini yang akan menentukan sendiri seperti itu ya. Nah, lalu juga
untuk yang terakhir adalah 192.168.1.0. Nah, ini sendiri adalah jaringan yang ada di dalam router itu sendiri. Ya, jadi 192.168.1.0 ini adalah jaringan untuk menghubungkan antara PC1 dengan PC2. Nah, lalu kalau misalkan kita dari router 1 ingin ke server 1 gimana caranya? Nah, nanti akan kita atur melalui router 3. Ya, jadi kita harus intinya di sini kita menginputkan router yang kita menginputkan IP yang dimana IP tersebut itu berkesinambungan secara langsung dengan router tersebut. Ya, jadi kan kita tahu bahwa ada 4 jaringan ini kan ya, ada 3 IP yang dibutuhkan, yaitu 13.13, 12.12 sama ya 9.1.0 ini kan. Ya, jadi kita menghubungkan 3 IP saja gitu. Nah, lalu yang untuk router kedua ya, karena router kedua sama seperti router pertama, jadi kita hanya perlu menginputkan 12.12, 23.23. Nah, lalu yang terakhir ada 192.168.1.128. Nah, jadi kita inputkan saja gitu ya dari RAP-nya. Ya, jadi 12.12.12, ini 23.23.23, lalu ini 192.168.1.0 gitu. Nah, ini karena kenapa kok dia langsung 00 semua, karena memang di sini menyesuaikan ya RIP-nya seperti itu. Ya, jadi nggak perlu khawatir, oke, saya sudah menyebutkannya sesuai nomor yang ini gitu ya, tapi kok dia langsung jadi 12.00 gitu ya. Itu karena memang dia berusaha untuk menyesuaikan lagi seperti itu. Nah, lalu untuk router ketiga, untuk yang router 3 karena ada 4 network yang terhubung ya, yaitu 13.13, 23.23, 3.33 ya server 1, lalu ada juga 43.43. Nah, maka dari itu ya kita otomatis hubungkan ke 4 jaringan itu. Ya, cara penulisannya juga sama, yaitu diinputkan 13.13.13 seperti itu ya. Nah, setelah selesai, nah ini kan 13.13.0. Nah, di sini kita inputkan, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Jadi kita ngatur CLI-nya ya. Jadi ini kan sebelumnya kan kita mungkin ngaturnya lewat ini ya, kayak GUI gitu ya. Jadi kayak kita misalnya mau ngatur settingnya, ya kita tinggal klik saja kan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ketika saya mengubah ke static RIP ke fast ethernet ini kan ini berbeda ya, iOS ini kayak bagian bawahnya ini kan ganti-ganti terus ya. Ini adalah CLI-nya teman-teman ya. Jadi bedanya kan kalau ini kan kita lebih enak ya untuk aksesnya, untuk ngubah-ubahnya gitu ya. Nah, kalau CLI ya kita kayak istilahnya kayak menulis secara manual seperti itu ya. Jadi nanti kita masukkan perintahnya router config router, berarti kita pastikan dulu ya router config router, berarti kita exit, coba kita exit. Berarti dari sini saja. Nah, dari sini ya, untuk supaya lebih enaknya router config router, setelah itu kita ketikkan no auto summary, lalu kita ketikkan version 2. Nah, di sini nanti otomatis RIP-nya akan berubah. Nah, di sini pasti akan berubah jadi versi 2 seperti itu. Nah, setelah selesai, kita bisa savekan gitu ya konfigurasinya agar nanti dia bisa terhubung biar dia bisa tetap tersimpan gitu ya. Jadi ini pastikan RIP routing versi 2 seperti itu. Nah, lalu juga pastikan untuk router yang lain juga ya, dipastikan sudah disetting ya dengan cara yang sama. Nah, berarti ini RIP routing versi 2, ini juga RIP routing versi 2 juga sudah diatur pakai RIP config router ya, auto summary, lalu yaitu version 2 ya. Agar supaya konfigurasi itu simpan, kita juga bisa menyimpan settingannya ya. Jadi cara menyimpan settingannya juga bisa dari config, global setting, lalu di save seperti itu. Untuk
untuk menampilkan, nah untuk restart dan reload seluruh konfigurasi device ya berarti tinggal alt plus S ya. Jadi ini dia ngeload hasil savingnya kita tadi seperti itu. Nah lalu setelah diatur semuanya, kita menampilkan tabel routing pada masing-masing router, lalu pastikan perintah sebagai berikut pada CLI router. Oke, jadi setelah kita sudah ngatur semua settingannya seperti itu, nah maka kita coba kita show IP router seperti itu. Oke, belum, masih bisa. Nah untuk cara menunjukkan show IP router, nah kita harus keluar dulu dari config routernya ya. Jadi kita exit lagi, nah sampai kita ada di router hashtag ini ya. Di router hashtag ini, nah kita baru bisa menunjukkan show IP routernya kita. Nah di sini sudah terlihat ya. Jadi pastikan agar routernya kita keluarkan dulu. Jadi dari config router kita exit, nah jadi habis itu kita langsung show IP route ya. Jadi di sini ada yang sudah connected ya, nah terus juga ini bahkan ada yang sudah RIP ya, ada yang RIP juga ya. Ini ada 12.12.0 ya, kita coba cek satu-satu ya. Berarti ada 12.12 nah ini ya ada 12.12.0, berarti otomatis dia terhubungnya ke sini router 2. Lalu 13.13.0 ya, berarti otomatis keluar sini. Nah lalu ada yang 23.00, wah ini tulisannya kan R ya. Nah ini kan sebelumnya C ya, kalau 13.13 ini kan C, is subnetted one subnet ya, berarti ini sudah is directly connected, berarti dia sudah terhubung secara langsung ya. 13.13 ya yang ini sama 12.12. Nah lalu ada yang 23.23. Nah 23.23 kan di sini ya, kok bisa dia nyambung ya? Itu bisa terjadi karena apa? Karena dia nyambung melalui router kedua. Nah di sini bisa dilihat ya, 23.23.0 via 13.13.3 ya. 13.3 itu berarti router ketiga ya, berarti router 3 kan bisa nyambung karena kan bisa nyambung ke ini ya, IP 23.23. Lalu juga bisa disambung melalui 12.12.2. Nah di sini berarti lewat router 2 ini ya. Jadi kita hanya perlu menampilkan perlu mengakses dynamic routing, dan itu rasanya sudah langsung nyambung semua gitu ya. Bahkan di sini ya teman-teman bisa lihat dia sudah langsung terhubung sama 33.00 ya. Nah 33.00 punya server 1 nih. Nah via 13.13.3 berarti via router 3, dan 43.00 ya berarti via 13.13.13 berarti lewat router ketiga juga ya, seperti itu. Nah ini ya, jadi tadi melalui dynamic routing saja kita tinggal perlu ngetikkan IP yang kita perlu gitu ya, itu dia bisa langsung nyambung secara otomatis seperti itu. Router 2 juga sama ya, kita coba kita exit terus kita show IP route ya, kita coba show IP route. Nah dia langsung terhubung ya, juga sama pasti ya. Ada yang connected langsung, ada yang juga lewat route 13.0 dia terhubung. Bisa kenapa? Karena 12.12.1 yaitu punyanya router 1 dan 23.23.3 berarti ini punya router 3 seperti itu. Juga ini ya kan juga bisa terlihat bahwa ada 192.168.1.024. Nah ini punyanya root PC1 PC2 ya. Ini bisa terhubung karena apa? Karena terhubung melalui router 1 gitu ya. Router 3 juga sama ya, pasti juga sama. Kita langsung exit, kita langsung show IP route. Nah boom ya, langsung muncul ya yang RIP yang mana ya, berarti 12.12. Nah 12.0 berarti yang ini ya. Nah ini berarti 12 ini dia bisa tetap terhubung 12.12 karena pakai router 1 sama router kedua ya, ada 2 router di sini. Lalu bisa terhubung juga terhubung secara langsung ya, directly connected
ya 3 per 0, 23 33 sama 43 seperti itu ya. Berarti dia sudah terhubung secara otomatis semua. Oke, nah lalu setelah itu kita coba, nah yang kita akhirnya coba lalu simulasikan ya. Nah, kita akan mode ke simulasi lalu sebuah skenario seperti berikut. Kita edit juga. Nah, berarti kirim simple video dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita coba ya ke simulasi. Lalu kita coba kirim video, simple video dari PC 1 ke PC 2 ya. Ke PC 2. Oke, kita coba. 1 ya ke router 1 pasti otomatis ke PC 2 langsung ya. Oh, saya bentar. Kita coba kita ulangi lagi. 1 ke router 1-nya langsung ke PC 2. PC 2 balik ke router 1 lalu ke PC 1 dan sukses ya teman-teman ya. Nah, sudah sukses. Ya, karena masih dalam satu router yang sama. Ayo coba PC 1 ke PC 3. Oke, kita coba ya dari PC 1 ke PC 3. 1 ke router 1, balik ke router 2, kirim ke router 2 ya, karena sudah beda subnet, sudah beda jaringan. Oke, kita ulangi lagi ya. 2 terus ke PC 3. PC 3 ke router 2, ke router 1 lalu ke PC 1 ya, dengan sukses. Ya bisa ya, karena terhubungnya melalui router dynamic tadi ya, kita nggak perlu matikan secara manual kayak router apa tujuan networknya, terus kita nggak perlu ngetikkan gateway-nya gimana. Nah, jadi nanti router itu sendiri yang nentuin jalannya seperti itu ya. PC 1 ke server 1 kita coba dari PC 1 ke router 1 ya, langsung saja ke router 3. Oh, ini lagi kita coba lagi 1 router 3 server 1 router 3 router 1 lalu balik ke PC 1 dan sukses ya. Dan pasti juga sama gitu ya, kalau ke PC 1 juga ke router server 2 juga pasti sama gitu ya. Ini kita hapus dulu ya. Oke, karena terjadi bug gitu ya. 2 server 2 server 3 1 langsung PC 1 seperti itu. Lalu kita coba dari PC 3 ke PC 1 juga sama ya stepnya ya. PC 3 ke PC 1. Oke, pasti bisa juga dong, tadi aja udah bisa gitu ya, langsung bisa. Kita coba ya dari PC 3 ke PC 2 langsung nggak bisa. Oke, nah lalu ke PC 3 ke ini ya, ke server 1 coba bisa, pasti bisa juga ya, successful juga. Lalu kalau dari PC 3 ke server 2 juga pasti bisa ya, gak ada kendala. Nah, dari server 1 ke PC 1 ke server 2, PC 1, PC 2, PC 3 nih, kita coba. Oke, kita coba ya server 1 ke PC 1 apakah dia bisa. Oh, dia langsung bisa ya. Coba lagi server 1 ke PC 2 kan, langsung bisa ya. Dan ke server 1-nya ke server 2 belum ya, malah 1 ke server 3 ke server 2 pasti langsung bisa ya. Terakhir ke PC 3. Oke, nah lalu selanjutnya setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode 3 dan lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Oke, jadi kita pakai tracer T ya. Berarti tracer T satu misalkan ya, kita coba 192.168.1.65. Nah,
Oke, di sini nggak langsung muncul ya. Oh maaf, karena ini belum tak ubah ke mode real time. Nah dia langsung terhubung ya, nggak ada masalah. Dari 98 dari awalnya dari sini ya, 1, lalu dia ke 1.62, berarti otomatis ke gateway router pertama ya, kan ini gateway router pertamanya kan 62, lalu ke 168 1.65 ya. Dan ini pasti berlaku juga ke 253 ya, pasti nggak ada masalah, asalkan tadi kan kita waktu simple video kan bisa gitu ya. 8 1.256 ya. Oke, 1.253 ya. Dia gini karena nggak ketemu IP-nya, nggak ketemu hostnya siapa itu. Nah dia langsung bisa. Nah nih dia awalnya dari ke gateway router 1 ya, lalu dia ke 12.2. Oh berarti lewat sini, ke sini dia 12 ke router 2 seperti tadi kita praktekkan, lalu habis itu dia baru sampai ke 253. Kita coba ke server 1 sekarang. Oke, kita coba ke server 1 33 terus juga host IP-nya 1 ya. Nah dia jalannya dari gateway ke 1 router 1 lalu ke router 3 ya, lewat 13.13.3, ini gateway router 3. Habis itu dia ke server 1 seperti itu, dan juga sama ya ke 43.43.43.1 yaitu punya dari server 2. Nah juga gak ada kendala ya, juga gak ada kendala seperti itu. Oke, nah kita coba yang PC 3 sekarang ya. PC 3 pasti nggak ada kendala juga dong ya, asalkan kita juga tadi sudah nyambungnya sudah benar ya. 68 1.1. Nah dia langsung ketemu ya. Ini 254 ini apa? 254 ini adalah gateway dari router kedua. Habis dari router 2 dia langsung nyebrang ke router pertama, habis itu langsung ke PC 1 ya. Dan juga ini juga berlaku sama ya ke 92.168.1.65 juga sama. Nah ini juga kita coba 333.331 juga sama, aman ya. Yang penting nemu, kalau nggak nemu dia biasanya kayak tadi ya, dia bakal error gitu ya, bakal error nggak nemuin ini hostnya yang mana seperti itu ya. Bahkan dari server kita juga bisa nyari ya, misalkan kita trace seperti 92.168.1.1 ya. Nah titik 33 nih gateway router 3, habis itu dia masuk ke router pertama, habis itu dia langsung ke PC 1 ya. Yang seperti 192.168 1 titik misalkan ke PC 3 ya, jadi 253. Nah ini 253 ya, kita coba. Oh dia langsung bisa juga ya, nggak ada masalah. Mau ke sebelahnya, mau ke server sebelah apakah bisa, juga pasti bisa dong. 3.1 nah ini pengaturan nih, karena tadi kita salah inputkan datanya ya, dia langsung error 3.1. nah dia langsung ketemu 43.3.3 ke router 3 dulu, baru habis itu ke 43.43.1 seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah ya kalau mau pakai trace seperti mau pakai simple video, asalkan kita sudah bisa setting dynamic routingnya. Lalu pada skenario jalur routing R1 sama R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 R3. Misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Oke, lalu kita coba ke point 7 kembali. Oke, jadi kita putus ya dari router 1 ke router 3. Misalkan apa ini? Misalkan interface serial di R3 arah R1. Oh berarti router 3 ini kita putus.
misalkan ini ya serial ini ya, ini kan serialnya punyanya router 1 ya, ini kan gateway-nya router 3. Ini agar bisa nyambung ke router 1, kita coba putuskan. Nah, kita matikan di sini. Nah, di sini apakah bisa ya? Nah, kita tunggu beberapa saat lagi ya. Di sini otomatis ya, kalau misalkan router ini dia terputus ya, namanya dynamic kan, itu kan dia berubah-berubah ya, nggak statis gitu ya. Jadi otomatis dia bakal menyesuaikan lagi, dia bakal nyari jalan lain seperti itu ya. Sama kalau misalkan kita mau pergi ke suatu tempat gitu ya, kalau misalkan kita tahu tempat itu ternyata jalannya lagi ditutup ya, nah kita kan pasti sebagai orang, pasti sebagai pengemudi kan pasti kayak, oh kita harus nyari jalan lain ini ya, nggak tahu jalannya lewat mana, yang penting kita nemu jalan gitu kan. Nah, sama juga router-router ini juga akan seperti itu ya, dia akan secara otomatis coba cari jalan lain ya. Oke, kita coba guys, misalkan dari PC1 ke PC3 udah otomatis bisa ya, karena kan nggak ada hambatan ya. Coba guys ya, nah kan nggak ada hambatan ya, karena kan jalannya nggak terputus. Misalkan kalau dari PC1 ke server 1 gimana, kan sebenarnya kan lewat router 1 ke router 3 kan. Jadi kita coba, oke, PC1 ke router 1, oh dia langsung belok ke router 2 ya. Kenapa ya? Karena tadi kan ada jalan lain kan, karena ada jalan lain ya. Jadi router 1 ini belokin ke router 2, terus router 3 ke router server 1, router 3, router 2, router 1, terus router 1 ya, nggak ada problem, nggak masalah bagi anunya gitu ya. Kecuali kalau misalkan kita matikan dua-duanya, misalkan router 3 kita matikan, router 2 kita matikan ya, otomatis ya nggak bisa kemana-mana dong router satunya kan. Kita coba ke server 2 ya, server 2, nah dia bisa ya karena nggak ada hambatan, jadi aman. Nah, kalau misalkan dari server 1 ke server 1 ya pasti bisa kan, cuma jalannya beda aja gitu ya, dia pasti bisa. Mau ke server PC2 juga aman ya, dia lewat router 2 pasti. Nah, router 2 plus 1 PC2. Terus misalkan dari mana ini, PC3 server 1 ke PC2 PC3 aman juga ya, aman ya, nggak ada masalah, nggak ada trouble ya. Kalau bahkan PC3 juga mau ke server 1 juga aman ya, nah, nggak ada masalah seperti itu ya. Jadi router dinamik ini adalah dimana router ini yang ngatur sendiri ya, tentang tabel routingnya, tentang cara jalannya juga, ini semua yang ngatur punya routernya ya. Jadi kita hanya perlu menyebutkan network yang kita tuju, misalkan aku pinginnya ke 12 ya sudah, nanti routernya yang menyesuaikan sendiri ke 13 gitu ya. Bahkan ke jaringan yang kita nggak tahu itu jaringan mana gitu ya, itu routernya juga bisa menyesuaikan, juga bisa mencari jalannya juga, seperti itu ya. Jadi sekian praktikum saya mengenai routing dynamic dan semoga berkenan. Terima kasih.